Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Megi Syahlani. Saya berasal dari kelas 4 PAE. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan. Soal yang pertama, jelaskan pendapat Anda mengenai proses pembelajaran beserta aspek dalam pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal pertama, yaitu pendapat tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks dan dinamis di mana individu atau kelompok memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai melalui pengalaman, pengamatan dan interaksi. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar lingkungan formal. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Aspek dalam pembelajaran, ada beberapa aspek penting dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek kognitif. Definisinya merujuk pada proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Contoh, mengingat informasi, memahami konsep dan menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Kemudian yang kedua, aspek afektif. Definisi berkaitan dengan emosi, sikap, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pembelajaran. Contohnya motivasi belajar, minat terhadap materi pelajaran, dan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga, aspek psikomotor. Definisinya adalah melibatkan keterampilan fisik dan motorik yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya keterampilan praktis seperti menggambar, bermain alat musik, atau melakukan eksperimen ilmiah. Kemudian saya akan menjawab nomor 2, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, mana jawabannya adalah 1. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi guru dalam merancang proses pembelajaran. Ini mencakup cara pandang atau filosofi guru terhadap pendidikan dan siswa. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang menginspirasi dan mengarahkan pemilihan metode serta strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran. 2. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka yang kerja lebih luas dan sistematis yang mencakup seluruh aspek dalam proses belajar mengajar. Model ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini melibatkan pemilihan metode, pengorganisasian aktivitas, pengaturan lingkungan belajar, dan penilaian. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur spesifik yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yang mana soalnya adalah jelaskan apa yang Anda ketahui terkait kurikulum merdeka dan deep learning. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Kurikulum merdeka adalah sebuah kebijakan pendidikan yang berfokus pada struktur dan organisasi pembelajaran. Keduanya sementara deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses pembelajaran. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Konsep dan tujuan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, menekankan pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Kemudian deep learning. Konsep dan tujuan deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemahaman konsep yang mendalam dan bermakna. Pendekatan ini menekankan pada proses berpikir kritis, analisis dan kreatif, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, serta memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.